Perkenalkan, saya Francisca Dwila Anjam dengan NIM 2107010166 Dan saya Maria Septiani Pau dengan NIM 2107010028. Di sini, video kali ini kami akan menjelaskan tentang penyakit malaria. Selamat menyaksikan. Terdapat 3 topik utama yang akan dibahas. Yang pertama, apa itu penyakit malaria dan kenapa malaria termasuk dalam penyakit tropis. Yang kedua, rantai penularan penyakit malaria. Dan yang ketiga, hubungan penyakit malaria dan globalisasi. Baik, pertama-tama kita harus tahu dulu konsep dasar dari ilmu penyakit tropis. Jadi penyakit tropis adalah penyakit menular yang jumlah kasusnya tertinggi atau terbanyak di kawasan dengan daerah tropis. Nah, daerah tropis itu artinya daerah yang melintasi garis khatulistiwa sehingga memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Nah, salah satu bentuk penyakit yang ada di daerah tropis adalah penyakit malaria. Selanjutnya, kita masuk pada topik yang pertama tentang apa itu penyakit malaria dan kenapa penyakit malaria tergolong dalam penyakit tropis. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian dari malaria sendiri. Nah, malaria ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Nah, parasit Plasmodium ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama Plasmodium vivax, yang kedua Ovale, yang ketiga Malariae, dan yang keempat adalah Plasmodium falciparum. Nah, dari keempat Plasmodium ini, Plasmodium falciparum adalah yang paling banyak ditemukan. Penyakit malaria ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit Plasmodium. Nyamuk ini biasanya beraktivitas pada waktu senja dan malam hari untuk mencari mangsa dengan menghisap darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bagi perkembangan telur mereka. Melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi oleh parasit Plasmodium akan membuat parasit tersebut masuk dan mengendap di dalam organ hati manusia. Nah, ketika mengendap dan masuk ke dalam organ hati manusia akan menginfeksi sel darah merah. Nah, selain melalui gigitan nyamuk, terdapat beberapa kondisi yang menyebabkan malaria dapat menjangkit manusia, seperti melalui donor organ, transfusi darah, berbagai pemakaian jarum suntik yang bersamaan, dan janin yang terinfeksi dari ibunya. Berikutnya adalah gejala malaria. Nah, gejala malaria ini timbul 14 hari setelah digigit nyamuk pembawa parasit Plasmodium. Nah, gejalanya yaitu ada menggigil, demam, sakit kepala, dan jika dibiarkan terus-menerus atau dibiarkan lebih lama, malaria juga dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah dan penyakit kuning atau munculnya warna kuning pada kulit dan mata akibat kekurangan darah merah. Nah, infeksi parasit penyebab malaria yang tidak ditangani dengan cepat bisa menyebabkan komplikasi seperti gagal ginjal, kejang-kejang, gangguan mental, tidak sadarkan diri atau koma, dan tidak jarang berujung pada kematian. Terdapat beberapa alasan kenapa malaria itu masuk ke dalam kategori penyakit tropis. Yang pertama, karena prevalensinya yang tinggi di daerah tropis. Nah, di Indonesia sendiri penyakit malaria ini tergolong endemik karena terdapat beberapa daerah yang masih banyak menderita penyakit malaria. Salah satunya adalah wilayah Nusa Tenggara Timur. Nah, daerah tropis sendiri adalah wilayah di sekitar khatulistiwa di mana iklimnya cenderung hangat sepanjang tahun. Suhu yang lebih hangat cenderung meningkatkan perilaku menggigit nyamuk dan menghasilkan nyamuk dewasa yang lebih kecil, sehingga membutuhkan darah yang lebih banyak agar dapat bereproduksi. Selain faktor-faktor seperti prevalensi itu, faktor lain seperti sanitasi yang buruk, akses terbatas ke fasilitas kesehatan, serta perkembangbiakan parasit dalam air atau tanah dapat mendukung penyakit malaria ini tergolong dalam penyakit tropis. Kombinasi antara faktor-faktor ini menjadikan penyakit malaria lebih umum dan sulit dikendalikan di daerah tropis, sehingga meningkatkan risiko penularan dan dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat setempat. Oleh karena itu, penyakit malaria ini harus segera ditangani
untuk mencegah risiko terjadinya komplikasi yang berbahaya. Selanjutnya, topik kedua akan dijelaskan oleh teman saya mengenai rantai penularan penyakit malaria. Baik, saya akan menjelaskan rantai penularan penyakit malaria. Jadi yang pertama itu adalah nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi Plasmodium. Ketika menghisap darah manusia, maka dia akan menyuntikkan yang namanya sporozoid. Nah, sporozoid ini melalui bantuan aliran darah manusia, maka dia akan menuju ke hati manusia. Di dalam hati akan terbentuk parasit lain, bentuk lain dengan nama yang kita kenal adalah merozoid. Nah, merozoid ini akan kembali ke aliran darah. Dalam jumlah yang banyak, aliran darah atau sel darah merah ini akan pecah. Nah, seseorang itu sudah mengalami malaria atau terkena malaria dengan tanda gejala berupa yang pertama adalah sakit kepala, demam ataupun menggigil. Yang ciri utamanya adalah pecahnya merozoid di dalam darah. Nah, siklusnya akan berputar ketika nyamuk Anopheles lainnya yang tidak terinfeksi dengan Plasmodium ketika menggigit seseorang atau individu yang sudah ada Plasmodium di dalam tubuhnya akan dapat menularkan penyakit tersebut ke orang lain. Nanti penularan penyakit juga disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama adalah faktor host, di mana manusia menjadi tuan rumah, dan faktor agent, di mana parasit malaria itu biasanya berasal dari Plasmodium falciparum, ovale, vivax, dan juga malariae yang ditularkan oleh nyamuk Anopheles yang sudah terinfeksi. Dan yang ketiga adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan yang lembab dan juga hangat mendukung siklus hidup parasit. Berikutnya, kita masuk pada topik pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai hubungan globalisasi dengan penyakit malaria. Globalisasi ini mempengaruhi penyebaran dan kontrol penyakit malaria secara signifikan. Faktor-faktor globalisasi yang berhubungan dengan penyakit malaria, yang pertama ada peningkatan laju imigrasi. Nah, peningkatan laju imigrasi penduduk ini meningkatkan pergerakan manusia dari daerah endemis malaria ke daerah non-endemis atau sebaliknya. Nah, jika seseorang yang terinfeksi malaria pindah ke daerah yang tidak terjangkit penyakit malaria, maka mereka dapat menularkan penyakit ini. Selain itu, imigrasi juga dapat meningkatkan kontak manusia dengan vektor malaria seperti nyamuk Anopheles, terutama jika orang-orang tersebut pindah ke daerah yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan vektor. Faktor globalisasi yang kedua yaitu peningkatan arus kunjungan pariwisata di daerah tropis. Wisatawan yang datang dari daerah yang tidak terjangkit malaria dan tidak memiliki kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut dapat terinfeksi saat mengunjungi daerah yang endemis malaria. Jika mereka terinfeksi dan kembali ke negara asal mereka, bisa menjadi sumber penyebaran penyakit ini. Arus kunjungan pariwisata yang tinggi juga dapat meningkatkan risiko penularan penyakit malaria. Faktor globalisasi yang ketiga adalah penebangan hutan dan eksploitasi hutan tropis. Nah, penebangan hutan dan eksploitasi hutan tropis dapat menyebabkan perubahan besar dalam lingkungan alami seperti penggunaan habitat hutan dan peningkatan perkembangan perkotaan. Perubahan ini dapat mempengaruhi populasi vektor malaria seperti nyamuk Anopheles dengan menciptakan habitat baru yang mendukung perkembangan nyamuk ini. Faktor globalisasi yang keempat adalah perdagangan obat-obatan. Nah, globalisasi juga mempengaruhi akses terhadap obat-obatan anti malaria dan penggunaan resistensi parasit terhadap obat-obatan tersebut. Nah, perdagangan obat-obatan yang tidak sah atau obat-obatan yang tidak efektif dapat memperburuk situasi kesehatan masyarakat di daerah endemik malaria. Sekian video presentasi yang kami paparkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.